kita bicara anak dulu bahkan heboh nih karena kalau kami lihat tuh kondisi anak di Kayong Utara ini tidak baik-baik saja. Siap. Sampai muncullah suatu aturan, surat edaran yang dikeluarkan Bupati dan ditanggapi dengan sigapnya oleh Satpol PP gitu. Nah, seperti apa sih itu? Bang Andre, mungkin Bang Andre bisa ceritakan ini yang tentang anak dulu ini. Tentang anak dulu ya. Jadi merespon dari surat edaran Bupati itu sama persis dengan penertiban pantai, kita juga diskusinya panjang, Bang. Terakhir kita pernah diundang di DPR juga, memang atensinya sama, ini harus kita sikapi. Dan kemudian dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga merespon ini luar biasa. Kepedulian pimpinan kita terhadap kondisi anak-anak kita yang ada di Kayong Utara ini. Nah, kalau bicara apa yang sudah dilakukan Pol PP, saya kira udah cukup banyak, Bang. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan ke depannya. Karena kalau bicara anak ini tidak hanya lepas kepada, ini persoalannya, kesalahannya pada orang tua. Kemarin kita sempat diskusi, Bang, itu juga pernah saya sampaikan. Kalau ini kita hanya mencari kesalahan pada satu sisi saja, misalnya persoalannya kita tumpukkan semua kesalahan ini kepada orang tua. Kita bendera putih, Bang. Bendera putih artinya udah, persoalannya kelar. Masalah anak-anak yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini, misalnya kenakalan remaja, kebut-kebutan, balapan liar yang kita temui ya, Bang ya, sampai ke yang asusila, ya kan. Kemudian kenakalan-kenakalan remaja lainnya itu, kalau semua harus dibebankan kepada orang tua, kelar urusannya. Tapi kan bagaimana hari ini kita mendorong semua lah ya, kan harapan dari pimpinan dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil, kita mendorong nih. Maka keluar surat edaran itu. Semua bergerak dalam rangka untuk memprotek anak-anak kita nih. Nah, makanya kalau apa yang dilakukan Pol PP, Bang, pertama kita lakukan razia-razia, patroli-patroli. Nah, kalau setiap patroli mungkin Bang boleh lebih paham. Udah banyak mengetahui lah apa yang sudah dilakukan Pol PP. Kita selalu libatkan TNI, Polri, KPAD, kemudian pihak kecamatan. Nah, disitulah tuh pemerintah itu hadir. Di situ pemerintah itu hadir, ya kan. Nah, contoh misalnya ada kedapatan nih anak di bawah umur. Nah, ini domainnya KPAD. Nah, ini yang dilakukan Pol PP. Nah, makanya kita dorong semua untuk bergerak gitu, Bang. Kemudian kita juga sudah memasang nih, Bang, spanduk himbauan anak di bawah 18 tahun itu dilarang menginap di penginapan dan hotel-hotel. Itu se-Kayong Utara udah kita pasang semua. Dan itu instruksi Bupati dan Wakil Bupati juga kita udah koordinasikan. Dan memang disitulah batasannya ya. Dari Satpol PP itu tidak bisa melakukan tindakan tadi apa segala macam itu, Pak, ya. Kemudian kita juga udah ketemu dengan beberapa pengelola hotel juga, kita udah berapa kali ketemu, kita mendiskusikan hal yang sama. Karena kalau saya sampaikan di awal tadi, persoalan anak ini persoalan kita semua. Saya juga berharap kemarin begitu kita diskusi dan ketemu dengan beberapa pengelola hotel, kita berharap mereka orientasinya bukan hanya profit semata, bukan mendatangkan sebanyak tamu, ya kan, bukan seberapa banyak mereka hasilkan dari orang yang menginap, tapi bagaimana mereka juga punya tanggung jawab lebih nih, bagaimana memprotek. Seperti contoh nih, ada anak-anak nih nginap di tempatnya kan mereka juga harus paham, ini statusnya mereka anak-anak. Kalaupun ada modus misalnya mereka minjam KTP segala macam, kan secara kasat mata mereka bisa lihat ini anak gitu, Pak. Kan mereka juga harus melarang nih, harus dilarang untuk menginap gitu, Pak. Tujuannya apa gitu, Pak. Nah, harapannya harus lebih selektif nih. Nah, kemudian misalnya ada aktivitas rombongan anak-anak ya, rombongan anak-anak, kelompok anak-anak yang berkunjung ke hotel, kan harus ditanya mereka tujuan mereka ini apa sebenarnya. Kan begitu, harapannya seperti itu. Maka kemarin saya juga minta ke salah satu pengelola hotel, minta tolong dikumpulkan ini resepsionisnya. Karena kalau kita hanya berharap informasi ini hanya bisa dipahami oleh pengelola hotel, saya kira jadi tidak masif juga informasi yang mau kita sampaikan. Karena kita sama-sama paham nih, yang nama pengelola hotel ya dia tidak stay di situ, Bang. Nah, maka kita minta kumpulkan resepsionisnya segala macam, kita sampaikan ke mereka bahwa mereka juga punya tanggung jawab yang sama lah terkait itu. Nah, kemudian kita juga ke sekolah-sekolah, Bang. Kita ada Pol PP Goes to School, Bang. Kita ke Goes to School, kita keliling ke beberapa sekolah. Makanya memang harapan kita nih, Bang, jangan sampai kesannya kita kadang-kadang ini kan masalahnya tetap ujung-ujungnya orang tua lah. Salahnya orang tua.
Karena kita paham kondisi hari ini, kondisi orang-orang tua ini kan, ya inilah kondisinya gitu Bang. Hmm. Kadang-kadang mereka lost control juga, anaknya keluar di mana-mana, mereka tidak pernah lacak, HP-nya tidak pernah mereka cek, ya kan? Nah, keberadaan anaknya ini di mana mereka tak pernah cek. Nah, tapi kalau kesalahannya hanya semata-mata kita tumpukan pada mereka, Uang deh. maka saya bilang di awal tadi Bang Bule, kita bendera putih nih, kelar urusannya. Tapi kan bagaimana hari ini kita juga mencarikan solusi bagaimana ini semua bergerak nih. Orang tuanya tetap kita dorong, memberi penyadaran. Terima kasih Bang Galih nih. Memberi penyadaran bahwa anak-anak mereka harus dijaga. Itu wajib hukumnya. Ya kan? Tapi juga bagaimana hari ini pihak-pihak sekolah juga Bang Bule. Siap. Ini juga harus kita push nih. Kita harus juga dorong mereka untuk punya apa ya? Punya bukan semangat tapi punya apa ya? Punya apa ya? Punya gerakan lebih lah. Sehingga memang tidak hanya sebatas misalnya contoh nih. Saya berapa kali kunjungan ke sekolah. Selalu jawabannya kalau guru BK nih. Udah dipanggil. Yang nakal-nakal nih, misalnya kan anak-anak kita nih Bayu, yang agak-agak nih kan, udah diarahkan, udah dipanggil segala macam. Nah pertanyaannya apakah hanya sebatas itu kelar urusannya? Selesai tanggung jawab guru? Saya kira kan juga tidak nih. Maka salah satu saran saya kemarin Bang Bule, di pertemuan kita kemarin itu, coba di tracking nih. Tracking nih, misal kita bicara skup sekolah dulu. Satu sekolah ini di tracking nih. Ini kalau bisa kita label ini anak yang nakalnya, ini mau kita mau zona merah, zona kuning, zona hijau, sampai bahasa sederhananya begitu. Sehingga ada klasifikasi. Ini kalau anaknya nakalnya seperti ini, perlakuannya kayak gimana, treatmentnya gimana. Kalau yang sedang-sedang gimana. Nah ini kan juga perlu saya kira pihak sekolah sudah melakukan ini. Cuma saya kira perlu didorong kembali untuk lebih maksimal. Karena Bang Bule paham kondisi anak kita udahlah. Berarti diperlukan kepedulian semua pihak. Semua pihak untuk menyelesaikan persoalan anak ya. ini. Kalaupun bisa Bang Bule, saran saya juga kemarin itu dalam pertemuan yang kita diskusi kemarin itu, Sekayung Utara nih kita udah punya pemetaan, kita mapping nih sekolah-sekolah yang memang mohon maaf dalam tanda kutip ini mungkin anak-anaknya sering kejadian begini-begini. Kita punya data itu. Harus ada mitigasi tadi. Ya, sehingga kita pemerintah dalam hal ini Pol PP, TNI, kan, Polri dalam hal ini juga pun bisa mengintervensi nih. Intervensi programnya agak lebih mudah kalau kita punya data itu gitu Pak. Misalkan kejadian di sekolah ini paling sering nih anak-anaknya nih. Yang kejadian balapan liar anak ini ya di sekolah ini misalnya nih, sekolah A nih kan. Nah, jadi kita punya data itu. Jadi kita bisa intervensi program. Contoh misalnya kalau teman-teman dari kepolisian mau bikin program bisa diarahkan ke situ. Nah, jadi enggak misalnya kalau kita bicara sekolah kan banyak sekolah nih. Enggak mungkin kita bisa mengcover semua. Cuma kan kita perlu tahu nih, ini sekolah-sekolah yang hasil mitigasi kita tadi yang mana nih yang menjadi prioritas kita dulu gitu, Pak. Nah, ini yang harus kita clearkan. Nah, untuk anak nih dari yang udah dilakukan kan mungkin udah berjalan lah ya razia dalam jam malam itu, ada temuan-temuan atau seperti apa deh? Temuan pasti ada Bang. Maka saya cerita di awal tadi itu diskusi kita sebelum live ini kan memang kita libatkan KPAD. Kalau anak di bawah umur ini memang perlakuannya khusus. Jadi kalau kedapatan kalau kedapatan contoh misalnya kalau di kantor saja tuh kan kita bawa ke kantor nih, kita siapkan satu ruangan khusus mereka. Berarti ini kalau umpamanya nih kita langsung ke contoh aja. Siap. Umpamanya Satpol PP tadi dengan yang lain-lainnya melakukan razia, ternyata kedapatan langsung bawa ke Satpol PP. Satpol PP ya. Disediakan ruang khusus. Ruangan khusus nanti yang apa ya, yang menanganinya teman-teman dari KPAD. KPAD itu. Ya. KPAD. Kita enggak boleh. Ya. Saya larang keras itu anggota untuk masuk segala macam. Itulah ya kan? Yang nanti dilihat nih apakah dilanjutkan atau bisa diselesaikan seperti itu di Satpol PP. Itu seperti itu. Nah, makanya melihat fakta-fakta di lapangan ini muncul keresahan-keresahan kita sendiri lah. Makanya memang kita sambut baik atensi dari pimpinan dengan dikeluarkannya surat edaran pemberlakuan jam malam ini. Tentunya kita berharap semua bisa gerak, ya kan? Pol PP gerak. Saya lihat teman-teman dari kepolisian, Polres, Pak Kapolres juga udah bikin itu, ya kan? Kayak flyer ya, apa itu namanya? Ya, flyer, himbauan. Nah, kemarin melalui arahan dari Pak Bupati, saya juga kontak teman-teman ke teman-teman
Kades melalui Pak Camat minta supaya juga informasi ini kalau mau masif ini buat player yang sama. Jadi semua buat player semua nih. Pak Camat minta ke Pak Kadesnya tolong buat juga semua.